Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? Okay, I hope all of you are fine today. My students, today we are going to study about cardinal numbers. Cardinal numbers itu adalah bilangan biasa. Anak-anak bisa lihat bilangan biasa itu seperti apa. Di LKS-nya itu ada halaman 37. Oke. Bilangan biasa. Kalau diomongkan bilangan biasa, jangan ada nanti di pikiran anak-anak ada bilangan luar biasa. Bukan bilangan luar biasa anak-anak, tetapi nanti ada bilangan bertingkat. Sesudah kita belajar cardinal numbers, nanti kita akan belajar mengenai ordinal numbers. Kalau di LKS anak-anak itu sebenarnya di bab ini kita belajar mengenai times, waktu. Tapi nanti dulu kita belajar mengenai times, harus bisa dulu anak-anak mengenai bilangan biasa. Sesudah after you understood about these lessons, we will go to study about times. Nanti kita akan belajar mengenai waktu. Oke. Lihat bukunya, lihat LKS-nya, dan lihat juga yang membuat bilangan biasa itu. Sering anak-anak dengarkan, misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jangan anak-anak ya, kadang-kadang anak-anak kecil pun sudah tahu kalau 1 itu 1. Tapi kalau misalnya dia disuruh menuliskan bagaimana tulisan 1 itu, ditulisnya lah WAN, itu bukan, itu cara membacanya. Tulisannya lain ya. Beda kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, cara menulis dengan cara membacanya. Oke, jadi perhatikan while you study this lesson, sewaktu kau belajar ini, pelajari juga kalau 1 ini tulisannya seperti ini ya. Jangan nanti tahu 1, 2, 3 sampai misalnya 100, 1000, tetapi misalnya kalau disuruh bagaimana tulisan dari 17 tapi tidak tahu. Jadi sambil dilihat cara tulisannya nah ya. Oke, repeat. Nanti kau ulangi sesudah mem. Ikuti mem ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, okay? 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Kalau dia belas-belasan, nah itu dia berakhiran dengan tin. Ya. 15, 15. Tapi nanti kalau dia 50, itu adalah 50. Beda cara membacanya, kalau dia belasan itu agak panjang di tinnya. Misalnya agak tidak begitu jelas ya, tapi nanti kalau dia dibaca pasti agak panjang dia. 16, 16. Tapi kalau 60, 60. Ya, 17, 17. Kalau 70 berarti 70. Belas-belasan berakhiran dengan tin, puluh-puluhan berakhiran dengan t. Ya, makanya 20 itu adalah 20. 30 adalah 30. 40 adalah 40. 50 adalah 50. Jadi kalau misalnya kau nanti ditanya 100 adalah 100, 1000 adalah 1000, 1 juta adalah 1 million. Makanya ada permainan Who Wants to a Millionaire. Bukan miliar itu itu adalah juta. Siapa yang ingin menjadi jutawan? Misalnya ya, kita lihat coba bahasa Inggris dari 43. Tadi 40 adalah 40, 3-nya adalah 3. Maka bahasa Inggrisnya adalah 43. Oke?
Contoh selanjutnya, bahasa Inggris dari 121. 100 itu adalah 100, 20 itu adalah 20, 1 itu adalah 1. Jadi, bahasa Inggris dari 121 adalah 121. Oke, 121. Kalau misalnya sambil anak-anak coba simak, misalnya Mem omongkan 48. Mem bacakan, cara membacanya kau tulis angkanya misalnya 48. Maka yang anak-anak tulis adalah, iya benar, 48. Kemudian Mem kasih contohnya lagi, 37. Maka yang kau sebutkan adalah 30 tadi adalah, kemudian 7-nya adalah itu. Berarti jawaban anak-anak adalah 37. Benar, kalau anak-anak jawab seperti itu berarti anak-anak sudah mengerti. Oke, misalnya membaca lagi, buka bukunya, open your book page 37. Maka yang kau buka adalah halaman 37. Di halaman 37 anak-anak bisa lihat materi mengenai cardinal numbers. Usahakan anak-anak pahamilah materi, jangan buka CBT dulu. Berkali-kali Mem omongkan jangan buka CBT dulu. Karena nyatanya begitu Mem buka nilai CBT yang sudah anak-anak kerjakan, banyak yang dapat nilai di bawah KKM. Dapat 30, dapat 0, malah 10, bukan 10, kita KKM kita adalah 65, berarti skor tertinggi kita adalah 100. Nanti kau lihat di situ 1, benar 1 dapat 10, itu 10 itu kecil, itu 1 itu ya. Oke, kita kembali lagi, we back to our topic, kita kembali kepada topik lagi. Misalnya 117. Maka jawabannya adalah 117. Iya, betul. 117. Oke, contoh yang terakhir Mem omongkan misalnya 1555. Kalau disuruh menulis seperti itu yang mana? 1000 berarti adalah ya 1000. 500 berarti adalah 100 tadi adalah 100, ada 5 di situ berarti 500. Tadi 1000 berarti 1000, 500 500. 55. 50 itu adalah 50, 5 itu adalah 5, berarti 1555. Itulah angka yang kamu tulis kalau Mem misalnya diktekan ada soal berbahasa Inggris semua. Untuk apa sih Mem kita belajar mengenai cardinal number? Oke, untuk apa? What is it for? Gunanya untuk apa? Nanti kita gunakan adalah untuk melakukan operasi penjumlahan. Kalau tambah itu adalah plus, kalau minus itu adalah kurang, dibagi itu adalah divided by, kali times, sama dengan bisa anak-anak gunakan is, bisa juga menggunakan kata equals. Untuk melakukan operasi penjumlahan digunakanlah cardinal numbers. Dan juga tadi di awal Mem sebutkan untuk mengucapkan waktu, times. Untuk times bukan kalian di sini ya, times. Misalnya what time is it now? Jam berapa sekarang? Ya. Atau what, itu berarti kau tuh menanyakan jam. Itu digunakan cardinal numbers. Misalnya, oke, kita kembali ke pelajaran kita misalnya mengenai tambah-tambahan. Mem kasih soal. 25 plus 3 is, berapa jawabannya? 25
Berarti yang kau tuliskan adalah berapa? Berapa, siapa yang sudah punya orean? Sila sambil diorek di bukunya. 25. Berarti yang kau tulis adalah ini. Plus ini 3. Ini. Sama dengannya adalah is. The answer is 20. Oke, 28. Ini kalau dibuat ke bahasa Inggris, dibaca cara pengucapannya, ini menjadi 25 plus 3 is 28. Bisa dilihat anak-anak? Oke. Kalau misalnya membacakan lagi 44 minus 11 is, maka yang kau tulis angkanya adalah 40 tadi adalah 4, 44 berarti 44 minus ini 11 ini is, ini the answer is 33. Kau tulis di sini 44 minus 11 is 33. Diperhatikan anak-anak ya. Ya. Kemudian misalnya 80 divided by 4. Maka yang kau tulis adalah 80 ini divided by ini 4 ini is. Ini the answer is right. 20. Yang kau tulis, misalnya yang kau ucapkan adalah ini kalau kau berbahasa Inggris. 40, wrong. Karena tidak ada yang mau mengambilkan penghapus, terpaksalah menghapus sendiri. Kalau di kelas misalnya ada anak-anak, mem akan suruh anak-anak yang ngambil penghapus. 80 divided by 4 is 20. Oke. Begitulah contoh-contoh selanjutnya juga. Tidak mungkin akan mem tulis banyak-banyak contohnya di sini ya, Nak ya. Kalau mau memahaminya, ulangi lagi, tonton lagi, ulangi lagi, tonton lagi. Oke, sampai di situ. I think this all for today. Nanti akan mem kasih soal mengenai penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. And then you answer the questions. Dan jawablah soal yang mem bagikan itu nanti ya. Tapi remember, you have to understand this material first. Berusahalah untuk memahami materi ini dulu, baru mengerjakan soal. Jangan mengerjakan soal dulu, baru membaca materi. Okay? It's all. I think it's enough for today. Goodbye my students. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.